Ansori selaku dosen mata kuliah hadis dakwah dan para audiens yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada hari ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Berdakwah atau mengajak orang kepada jalan yang benar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang harus melakukannya. Tentu hal ini harus dilakukan dengan kapasitas dan ruang lingkupnya masing-masing. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Setiap hal yang kita kerjakan, tak terkecuali berdakwah, mau tidak mau pasti akan mengalami banyak rintangan dan cobaan. Nabi Muhammad SAW pun sama mengalami rintangan dalam dakwahnya. Bahkan tak tanggung-tanggung, penolakan itu datang dari anggota keluarganya sendiri, yakni Abu Lahab pamannya. Menurut Sayyid Muhammad bin Muhammad dalam Jala'ul Afham, Abu Lahab adalah salah seorang yang paling keras menentang dakwah Nabi. Bukti penolakan itu salah satunya adalah disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Suatu ketika, seorang yang telah masuk Islam bernama Rabi'ah bin Abbad melihat Nabi sedang berada di pasar. Nabi saat itu sedang menyeru kepada orang-orang yang ada di sana. Wahai para manusia, katakanlah la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Maka kalian akan beruntung, kata Nabi Muhammad. Tiba-tiba ada seorang lelaki dari belakang Nabi berkata, dia adalah anak yang suka berdusta. Karena tak merasa kenal, akhirnya Rabi'ah bin Abbad bertanya kepada orang-orang di pasar, siapa gerangan yang menyela dan mengatai Nabi? Mereka menjawab, pria itu adalah Abu Lahab, paman Nabi. Dari peristiwa ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam sebuah perjuangan di jalan Allah, pasti akan ada rintangan yang menghadang. Akan ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Selama kita yakin bahwa yang kita lakukan adalah suatu yang benar, maka lanjutkan saja. Sebagaimana yang dialami Nabi, maka kita bisa jadi penolakan atas setiap hal baik yang kita lakukan itu datang dari orang-orang di sekeliling kita. Bisa orang tua, saudara, paman, dan yang lainnya. Sehingga dari sini kita harus benar-benar pintar dalam memposisikan diri. Dari peristiwa Nabi yang ditolak dakwahnya dan dihina di tengah-tengah pasar, kita bisa belajar bahwa dalam berdakwah, dalam hal baik lainnya, hendaknya seseorang memiliki mental yang kuat dan kokoh dan tidak mudah putus asa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam